sangat fenomenal, paling favorit dan tiada duanya, yakni siapa lagi kalau bukan filmnya Stephen Chow berjudul Kung Fu Hustle tahun 2004. Meski kebanyakan dari teman-teman sudah pernah dan pasti pernah menonton film ini, tetapi saya yakin teman-teman semua tidak akan pernah bosan dengan salah satu yang menurut saya pribadi adalah karya terbaiknya Stephen Chow setelah Shaolin Soccer. Jadi langsung saja pasang handsfree simetris kartus serbahan kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekidro. Berlatar di salah satu negara Asia bagian timur ketika kerusuhan sosial dan kekacauan yang dilakukan para gangster mulai meresahkan masyarakat, kisah diawali dengan memperlihatkan kantor polisi yang sedang didatangi oleh salah satu komplotan gangster bernama Geng Buaya. Ini bosnya, di mana dia komplain kepada para petugas yang telah menangkap wanita sang bos yang diketahui telah meludah sembarangan yang tepat mengenai beberapa warga sipil. Sorry, we didn't know she was your wife. Setelah menghajar dan meludahi salah satu petugas yang menangkapnya, si bos geng buaya dan komplotannya pun keluar dari kantor polisi, di mana beliau langsung dikejutkan dengan menghilangnya mobil mereka dan kondisi jalanan yang sudah sepi tanpa ada siapapun. Saat itulah muncul beberapa orang yang merupakan komplotan dari geng paling besar dan ditakuti saat itu, di mana ciri khas dari geng tersebut adalah memakai setelan rapi seperti jas, dasi, topi tinggi, dan sering muncul dengan jumlah yang sangat banyak. Saat bos geng buaya akan kabur, salah satu pria pun melemparkan sebuah patik atau kapak yang membuat salah satu sampeannya coplok. Dilanjut dengan aksi brutal yang ditampilkan si bos gangster tersebut yang berjalan sambil berjoget dan membunuhnya dengan begitu sadis. Lalu diakhiri dengan membunuh si wanita tanpa rasa kasihan sedikit pun. Kebal hukum, sadis, ditakuti, menggunakan kapak sebagai senjata ikonik dan memiliki jumlah anak buah paling banyak, itulah salah satu gangster paling berbahaya saat itu, yakni Geng Kapak. Dan inilah Kung Fu Hustle. Ketika semua orang kota resah dan berbondong-bondong masuk gangster dan sebagian yang lainnya membentuk gangster sendiri, beberapa orang normal yang hidup di komplek bernama Komplek Babi pun nyatanya masih bisa hidup tenang, tentram, dan damai dengan menjalani aktivitas secara normal, di mana komplek tersebut dihuni oleh masyarakat miskin yang tinggal di rumah kontrakan yang dimiliki oleh pasangan ibu dan bapak juragan kontrakan. Dan mari saya perkenalkan dengan bapak juragan yang memiliki Komplek Babi. Ini bebenguknya, beliau sedang membeli beberapa roti, lebih tepatnya memalak dengan cara yang halus dari seorang tukang roti satu-satunya di komplek tersebut. Dilanjutkan dengan mendatangi seorang penjahit waria, kita panggil saja Taylor, seorang si tukang jahit, yang kebetulan di situ ada wanita paling cantik sekomplek Babi yang sering digoda, bahkan sering tak sengaja mencium bapak juragan. Tak sengaja. Look, a shooting star. Untuk urusan air dan mandi, para warga pun harus mengantri gilirannya, di mana salah satu pemuda kita sebut saja si Tampan yang berprofesi sebagai seorang tukang cukur pun mengeluhkan tentang air yang habis, di mana sang ibu juragan yang tak kenal galak pun akhirnya turun ke bawah dan mengeluh balik tentang mereka semua yang sering telat bayar sewa kontrakan. I've had it without their whining and complaining. Selesai marah-marah, si ibu juragan pun harus dibuat murka tatkala melihat bekas lipstik di pipi bapak juragan, di mana beliau dibawa ke kamar, dihajar, dan dilempar dari kamarnya yang berada di lantai 3. Dan akhirnya kita akan melihat sang tokoh utama kita yang bernama Sing. Ini pamatuknya yang ternyata tidak lebih dari seorang gelandangan yang bercita-cita ingin menjadi anggota geng kapak, di mana dia dan adik-adikannya yang bernama Bom Bom pun berpura-pura datang ke tempat cukur si Tampan, memintanya merapikan rambut, mengintimidasinya dengan tato kapak yang terdapat pada tetek berlemaknya, yang pada intinya mereka berdua berniat untuk memeras si Tampan. Karena si Bom Bom tertidur saat beraksi, Sing pun harus mengatasi masalah sendirian ketika beberapa warga mulai mengerubutinya perihal pemerasan terhadap si Tampan, di mana Sing menantang satu persatu dari mereka, yang ternyata warga Komplek Babi bukanlah warga biasa yang sembarangan. Come here. Nana,
I don't give lessons. Saat itulah muncul sang ibu juragan yang langsung menghajar Sing menggunakan sendal jepit, di mana Sing yang berambisi menjadi anggota geng kapak pun berinisiatif untuk meminta bantuan dengan menyalakan sebuah dinamit mini yang secara kebetulan muncul geng kapak asli yang dinamit tadi tepat mengenai seorang koordinator dari geng kapak tersebut. Karena kesal kepalanya terkena dinamit, si koordinator pun melayangkan kapaknya ke si tampan yang justru membuatnya langsung terlempar dan nyangsang di tong sampah, di mana geng kapak akhirnya melepaskan petasan untuk meminta bala bantuan kepada para anggota yang lain. Dengan jumlah anggota yang tidak main-main serta kapak yang siap menghantam kepala siapa saja, para pasukan geng kapak ini pun mengacak-acak tempat tersebut hanya untuk mencari tahu siapa orang yang telah melempar dinamit dan menyebabkan si koordinator ngabudah tidak wala kaya, di mana si bos geng kapak yang mulai murka pun langsung mengancam akan membakar seorang ibu dan anak sampai salah satu dari mereka ada yang mau buka suara. Dan It was me. ya, seorang kulit panggul pun akhirnya turun tangan, di mana teman-teman semua yang ada di rumah kan sangat dibuat terkejut tatkala mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh si mas-mas kuli ini, di mana dia ternyata adalah seorang pendekar pemilik kaki besi yang tentu saja mampu menendang semua anggota geng kapak sampai benar-benar tak berdaya. Ketika situasi semakin chaos, akhirnya muncul satu lagi pendekar yang diam-diam menyimpan kemampuan luar biasa, yakni si Taylor atau si tukang jahit yang sedikit kewanita-wanitaan, di mana beliau ternyata adalah seorang pendekar pemilik tangan besi yang memiliki bogeman super kuat yang mampu membuat siapapun termewek-mewek. Dan terakhir, muncullah si tukang roti yang memiliki julukan sebagai pendekar tongkat 6 penjuru, di mana mereka bertiga sebenarnya adalah para legenda yang sangat unggul pada masanya, yang memutuskan untuk menjadi orang biasa dan tinggal di komplek babi ini. Akibat perbuatannya, Sing dan Bom Bom pun harus ditangkap dan diikat di markas geng kapak, di mana saat mereka akan dibunuh, Sing ternyata menyimpan sebuah talenta rahasia, yakni melepaskan ikatan dari borgol dengan kecepatan sepersekian detik, yang akhirnya membuat si bos merasa perlu untuk membudidayakan orang seperti Sing, sehingga beliau akhirnya melepaskan mereka berdua yang siapa tahu suatu hari nanti bakatnya akan diperlukan. Bingo. Thank you so much. Sebagai seorang gelandangan yang hanya memiliki satu tujuan hidup, yakni menjadi orang jahat dan atau menjadi anggota geng kapak supaya bisa disegani dan ditakuti semua orang, nyatanya justru membuat hidup mereka berdua semakin susah, yang bukannya semakin ditakuti, mereka justru sering mendapat ejekan bahkan dari seorang pria kantoran berkacamata yang meledek mereka berdua. Hey, go to hell and rescues. I dare you to say that again. Saat Bom Bom bertanya, memangnya kakak Sing bisa kungfu? Dengan sombongnya Sing menjawab sambil cerita masa lalu bahwa dulu saat dirinya masih kecil ada seorang pengemis penjual buku bela diri berjudul Jurus Tapak Sakti Buddha mengatakan jika Sing memiliki struktur tulang yang sempurna dan memiliki aliran chi yang cocok untuk menjadi seorang ahli kungfu paling hebat yang pernah ada. Entah cuma teknik marketing supaya buku usangnya cepat laku atau memang mengatakan hal yang sebenarnya, tetapi Sing kecil yang polos pun bela-belain memberikan semua uang tabungannya waktu itu, di mana dia mempelajari setiap jurus yang ada pada buku tersebut dan mempraktekannya kepada beberapa anak badung yang sedang mengganggu seorang gadis bisu. Dan apa hasilnya? Tentu saja Jong, Sing kecil justru dikeroyok rame-rame dan dikencingi oleh anak-anak badung tersebut. The total idiots and the deaf mutes. Kejadian itu pula lah yang membuat Sing ingin menjadi anggota gangster atau menjadi penjahat, di mana pengalaman tersebut membuat menjadi sadar bahwa dengan menjadi seorang penjahat akan membuatnya lebih ditakuti dan dihargai oleh semua orang. Dan untuk merealisasikan hal itu, mereka berdua pun menjahati seorang gadis penjual es krim dengan mengambil es krimnya tanpa membayar, yang pada akhirnya Sing dan Bom Bom hanya bisa menjahati orang yang lebih lemah daripada mereka.
Kembali ke komplek babi di mana si ibu juragan justru marah kepada si kuli, si tukang roti dan si penjahit oleh karena tindakan sok pahlawan mereka justru akan memancing lebih banyak teror dari para gangster yang tindakan heroik mereka bertiga akhirnya dihargai oleh si ibu dan si anak yang pada kejadian tadi sempat akan dibakar. Thank you for saving us. Ketidakpekaan si ibu juragan pun mendapat kecaman dari seluruh penghuni komplek di mana saat mereka mulai memojokkannya, si ibu juragan akhirnya teriak agar mereka semua diam. Yang teriakan atau volume suara yang dihasilkannya pun membuat sebuah getaran hebat yang membuat seisi komplek katorekan, bahkan sebuah gelas pun hampir pecah oleh karena teriakan keras yang dikeluarkan beliau. Tanpa beliau sadari, Sing dan Bom Bom ternyata diam-diam berencana untuk membalas dendam atas kejadian kemarin di mana aksi mereka justru berakhir mengenaskan, bahkan untuk melempar satu bilah pisau pun tak kunjung berhasil, yang justru membuat mereka berdua ketahuan saat hanya gagang pisaunya saja yang sampai tepat di muka si ibu juragan. Ketika Bom Bom akan melemparkan kotak berisi ular kobra, justru Singlah yang harus ketiban sial ketika dirinya dicium urai kobra tepat di bibirnya, di mana si ibu juragan yang sudah ganggareteun pun mengejar si Sing, yang dari sini mereka berdua terlibat kejar-kejaran dengan efek suara mobil Formula One yang seolah dikendarai oleh Michael Schumacher. Selesai dengan kesialan hari ini, Sing pun harus menderita sendirian di dalam sebuah gardu listrik bekas tempat dia biasa nongkrong bersama Bom Bom, di mana Sing yang mengalami beberapa rasa sakit pun mencoba untuk membuat rasa sakitnya berkurang dengan memukul-mukul tangannya sendiri, di mana kita semua akan dibuat terkejut ketika melihat Sing mampu memukul dinding besi dengan tangan kosong yang tanpa dia sadari hal itu berhasil membuatnya sembuh dengan cepat. Entah disadari atau tidak, Sing memiliki regenerasi tubuh yang cepat seolah aliran chi dalam dirinya membuat sel-sel dalam tubuhnya bisa memulihkan diri sendiri, yang hal itu menjadi keunikan luar biasa yang Sing sendiri belum menyadari tentang hal tersebut. Sementara itu kita akan dibawa ke markas geng kapak di mana si bos akhirnya menyewa 2 orang profesional untuk memberi pelajaran kepada komplek babi, di mana pada dasarnya 2 orang ini adalah para pemusik yang memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata. Ketika si asisten bos mengatakan bahwa merekalah yang terbaik, 2 pemusik ini pun menampik hal tersebut dengan mengatakan bahwa hanya ada satu pendekar yang terbaik di dunia ini, yakni seorang pembunuh nomor 1 di dunia berjulukan The Beast, yang oleh karena dedikasinya kepada kungfu membuat dia akhirnya gila dan sekarang ditahan di sebuah penjara khusus untuk orang gila dengan tingkat kejahatan yang sangat buruk. Di komplek babi, ketiga pendekar yang sudah menyelamatkan warga pun akhirnya diusir oleh si ibu juragan karena takut akan menimbulkan kericuhan yang lebih buruk, sehingga mereka memutuskan bertarung untuk terakhir kalinya sebelum berpisah dan pergi ke tujuan mereka masing-masing. Until we shall meet again. Ketika si kuli pergi duluan, kita akan melihat si pemusik sudah berada di sana sambil memainkan kecapinya, di mana si kuli yang tidak curiga sedikit pun berjalan menyusuri gang yang tanpa dia sadari, setiap alunan bunyi yang dikeluarkan si pemusik ternyata mengandung sebuah gelombang suara mematikan yang mampu memotong apapun sampai-sampai membuat si kuli tewas dengan kepala terpenggal. Bersamaan dengan itu, si pemusik yang satunya lagi pun mendatangi si penjahit untuk membunuhnya juga. Namun si penjahit yang sudah menyadari akan kedatangan seorang ahli kungfu pun langsung menggunakan tenringnya seperti Shang-Chi, di mana si pemusik tersebut memiliki sebuah kuku tajam layaknya Wolverine yang mampu mengoyak apapun yang disabetnya. Dan saatnya eksekusi, kita akan melihat alunan kecapi yang dimainkan si pemusik ternyata memiliki gelombang suara yang sangat tajam yang divisualisasikan seperti sebuah pedang hingga membuat gelang besi milik si penjahit hancur seketika. Dan ketika si penjahit sudah tak memiliki apapun untuk bertahan, muncullah si pendekar tongkat 6 penjuru yang langsung menghalau semua serangan si pemusik, di mana tongkat 6 penjurunya ternyata tetap tak mampu melawan gelombang tajam milik kedua pendekar tersebut dan justru harus mengalami luka parah pada kedua tangannya. Dan
Dan di detik-detik eksekusi mereka berdua, si ibu juragan pun teriak untuk kedua kalinya, di mana teriakan beliau kali ini sangat-sangatlah kuat melebihi gelombang suara yang dihasilkan kedua pemusik ini, sehingga mereka menganggap ada pendekar lain di komplek babi ini. Dan saat akan dihampiri, tiba-tiba Senza nada masa. ya, tanpa terlihat sedikit pun si bapak juragan sudah berada tepat di tengah-tengah mereka berdua, di mana saat kedua pemusik ini melakukan serangan, justru mereka berdua sendirilah yang terluka. Tak punya pilihan lain, kedua pemusik ini pun berencana untuk mengeluarkan jurus andalan mereka, yakni membuat gelombang suara dengan tingkat yang lebih ekstrim yang divisualisasikan dengan pasukan mayat berpedang, di mana si ibu juragan memiliki auman singa pun akhirnya mengeluarkan kemampuan sebenarnya yang membuat kedua pemusik ini langsung bulu cun tak berdaya. Untuk si bos yang sengaja datang ke sana untuk menonton, dia pun harus kena mental tatkala si ibu dan si bapak juragan tiba-tiba sudah berada di dalam mobilnya, mengintimidasinya dan mengancam akan meremukan tulangnya jika geng kapak berani datang ke sini lagi. Kematian 3 pendekar yang baik hati pun membuat si ibu dan bapak juragan bersedih oleh karena tidak bisa menyelamatkan mereka bertiga, bukan tanpa alasan. Walaupun mereka berdua ini adalah ahli bela diri yang sangat hebat, bapak dan ibu juragan sudah berjanji tidak akan bertarung lagi, dan hari ini mereka melanggar janji tersebut hanya untuk melindungi seluruh warga yang ada di komplek babi. Dan karena sekarang situasinya sudah benar-benar tidak aman lagi, mereka semua diminta untuk pergi dari kontrakan ini untuk menghindari kejadian buruk di masa mendatang. And we will avenge them. Kembali ke Sing dan Bom Bom yang tengah dibully oleh pria kantoran berkacamata, di mana saat ambisinya untuk menjadi orang jahat tidak tersalurkan, maka Sing lagi-lagi akan menindas orang yang lebih lemah, yakni si gadis bisu penjual air yang ternyata dia adalah si gadis kecil yang sempat diselamatkan oleh Sing di masa lalu. Dan karena saat itu si gadis belum sempat berterima kasih, dia pun masih setia menyimpan permen yang dulu sempat akan diberikan kepada si Sing, sehingga ketika sekarang mereka berdua bertemu, si gadis pun berniat untuk memberikannya. Tetapi Sing yang semakin kesal karena teringat masa lalu yang menyakitkan pun mengusir Bom Bom untuk pergi dari hadapannya, di mana saat Sing sedang sendirian, tiba-tiba ada orang yang muncul dan membawanya ke sebuah klub malam. Ternyata ini adalah klubnya geng kapak, di mana si asisten memberikannya uang dan menjadikannya anggota geng kapak. Lantas dibawalah Sing ke hadapan si bos yang mengatakan bahwa kini saatnya Sing harus membuktikan apakah dirinya layak atau tidak menjadi bagian dari mereka. Dan alangkah terkejutnya Sing ketika dia diminta untuk masuk sebuah rumah sakit yang dihuni oleh para penjahat gila tingkat ekstrim, di mana dia harus masuk ke dalam dan membebaskan satu tahanan yang berada di ujung gedung rumah sakit ini. Dan baru saja menapakkan satu kakinya di dalam, Sing langsung dikejutkan dengan kemunculan badai awan hitam yang menandakan jika tempat ini menyimpan orang yang teramat sangat jahat. Tapi meski begitu, Sing tetap masuk ke dalam dan mencoba untuk membuktikan bahwa dirinya layak menjadi anggota geng Kapaks. Dan ketika berada di lorong sel yang dituju, Sing pun mengalami halusinasi ketika darah membanjiri lorong tersebut, layaknya scene pada adegan film Shining karya Stanley Kubrick, yang memang Stephen Chow sepertinya ingin meniru scene tersebut. Terdapat begitu banyak bangkong alias kodok yang memenuhi depan sel tersebut, entah apa penyebabnya, tapi Sing yang sedang panik bercampur takut pun mulai membuka kuncinya dan... ya, inilah pembunuh nomor 1 yang sempat diceritakan oleh kedua pemusik tadi, yakni The Beast, yang digadang-gadang sebagai pendekar sekaligus penjahat paling berbahaya di dunia, tak terkalahkan
kalahkan memiliki kemampuan bela diri yang sangat tinggi dan sengaja menjadi penghuni rumah sakit jiwa karena menganggap tidak ada pendekar yang mampu menandingi atau memberikan perlawanan menarik di dunia ini. Dan jika memang ada ahli bela diri yang sanggup menandingi kemampuannya atau setidaknya memiliki aura seorang petarung sejati, maka The Beast pasti sudah keluar sejak lama dari rumah sakit tersebut, yang jika dia ingin keluar dari kemarin-kemarin pun pasti sudah keluar sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Dan dengan penampilan layaknya pria paruh baya pengangguran dengan sendal jepit merek Swallow pun membuat geng kapak ragu jika dialah The Beast sang pembunuh nomor 1, sehingga dengan sangat-sangat hormat The Beast diminta untuk menunjukkan sedikit kemampuannya. Bukan tidak percaya, tapi mereka butuh melihat seperti apa gayanya. Dan apa jawaban The Beast? You fools are not worth it. Karena didesak si bos, Sing pun terpaksa harus turun tangan langsung untuk menguji seberapa hebat The Beast ini. Dan dengan kepalan tangan jahanamnya, Sing pun dengan pedenya mengancam akan membogem bebenguk The Beast. Dan saat itulah salah satu anggota dengan beraninya meninju wajah The Beast, kemudian mengarahkan pistol kepadanya yang langsung diambil dengan cepat oleh The Beast sendiri, di mana mereka semua langsung dibuat oloho ketika melihat The Beast mengarahkan pistol ke kepalanya dan menarik pelatuknya yang dengan kedua jarinya. The Beast bisa menangkap peluru tersebut dengan kecepatan yang sangat mustahil. Dan ya, beliau benar-benar the real The Beast sehingga semua orang langsung memberikan hormat kepadanya. Namun dengan sendal jepit pada cokor beloknya, tiba-tiba ya, The Beast bisa mengetahui dan merasakan kedatangan dua ahli bela diri dari aura atau Chi yang memang hanya bisa dirasakan oleh para ahli seni bela diri tingkat tinggi seperti Son Goku di Dragon Ball, di mana kedua pendekar itu ternyata adalah si ibu dan bapak juragan yang memang juga bisa merasakan adanya aura jahat yang muncul dari tubuh The Beast. Dan saatnya mereka bertarung, tiba-tiba That was much better, but you are still lacking precision. ya, pertarungan bertabur spesial efek pun akhirnya dimulai, di mana The Beast yang memiliki titel pembunuh nomor 1 ternyata bukan hanya isapan jempol belaka, di mana setiap pukulan dan tendangan yang diberikan oleh kedua juragan ini sama sekali tidak dirasakan oleh beliau. Dan justru mereka berdualah yang harus kewalahan meladeni gerakan super cepat yang dilayakkan oleh The Beast ini. Dari sini situasi pun berubah dari yang tadinya komedi menjadi sangat-sangat beradrenalin dan menegangkan, di mana kedua juragan yang di awal kita anggap pendekar paling hebat pun ternyata tidak seberapa jika dibandingkan dengan The Beast, di mana setiap serangan yang diberikan The Beast ini sangat-sangat membuat kedua juragan kewalahan. Memang tidak ada yang spesial dengan jurusnya, tapi kecepatannya itu tak bisa diimbangi oleh kedua juragan yang berkali-kali nyaris cedera dengan setiap serangan yang diberikannya. Dan seperti yang telah dikatakan The Beast sebelumnya bahwa dalam seni bela diri kecepatan adalah segalanya, ternyata hal itu benar-benar diterapkan oleh beliau. Bahkan auman singa yang dikeluarkan oleh si ibu juragan pun tak mampu menumbangkan The Beast dan masih tetap berdiri tegak tanpa merasakan ketar-ketir sedikit pun. Ketika semua jurus biasa tak mempan terhadap The Beast, si ibu juragan pun tidak punya pilihan lain selain menggunakan jurus pamungkas terakhirnya, yakni teriakan singa melalui bel raksasa yang dibawanya, di mana bel tersebut akan menambah damage teriakan singanya karena bisa lebih memfokuskan gelombang suara yang muncul, sehingga tingkat kerusakannya akan jauh lebih hebat dari sebelumnya. Dan bukan hanya jago kungfu, The Beast ternyata adalah orang yang sangat licik dan culas, di mana saat dia mengaku kalah, The Beast diam-diam mengeluarkan sebuah senjata rahasia yang berhasil melukai perut kedua juragan, sehingga mereka bertiga saling mengunci satu sama lain tanpa ada yang bisa bergerak sedikit pun. Bash him on the head! I will! On the head! I will! Beat him to a pulp! Saat itulah si bos berinisiatif untuk membantu The Beast dengan menyuruh Sing untuk memukul salah satu dari mereka, di mana Sing yang dijongklok-jongklok atau ditoyor-toyor pun justru menjadi emosi dan memukul si bos. Lantas nyerentenglah dia dan nekat memukul The Beast dengan sebatang kayu. Faktanya, Sing adalah orang yang baik yang tak tega melihat orang lain menderita, di mana tindakannya tersebut mencerminkan bahwa dirinya adalah seorang dengan hati yang mulia karena bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Namun karena tindakannya tersebut, kini The Beast akhirnya menjadi sangat murka, di mana Sing sebagai orang biasa-biasa pun harus terkena bogoman serius dari The Beast, bahkan dipukul berkali-kali tepat di lehernya, tapi masih sempat membalas pukulan menggunakan sebatang kayu kecil. Oh, a pretty big fist you have there. Careful with that.
Dan tiba-tiba The Beast pun dikejutkan dengan menghilangnya kedua juragan beserta tubuh si Sing, di mana si bos geng kapak yang terus nyerocos pun akhirnya dibunuh oleh The Beast yang sekarang resmi menjadi pemimpin geng kapak yang baru. Sing sendiri dibawa ke kediaman juragan untuk diobati, di mana pada momen ini kita akhirnya mengetahui tentang siapa jati diri Sing yang sesungguhnya. Karena jika kita perhatikan dari awal kemunculannya, Sing dengan segala komedinya pun ternyata sudah menunjukkan beberapa hal serius yang menandakan bahwa dia bukanlah pria biasa. Di antaranya saat masih kecil ketika si pengemis mengatakan bahwa Sing memiliki struktur tulang yang sempurna dan punya aliran chi yang berbeda dengan kebanyakan orang, ternyata kata-kata beliau tidak sepenuhnya teknik marketing, di mana Sing kecil memang sudah memiliki aura seorang pendekar, hanya saja belum terbuka potensinya. Kemudian saat dikejar si ibu juragan pun sekilas itu hanya komedi yang diselipkan, nyatanya hal itu sebagai sebuah simbol bahwa Sing memiliki kecepatan luar biasa yang dia sendiri tidak menyadari hal itu dan hanya muncul ketika dirinya berada dalam situasi terdesak. Dan terakhir adalah saat dirinya kesakitan dan memukul dinding besi gardu listrik. Hal itu faktanya sangat mustahil dilakukan oleh orang biasa, yang dimana dia juga bisa sembuh dengan cepat akibat aliran chi yang membuat sel-sel dalam tubuhnya bisa beregenerasi lebih cepat dari orang normal. Dan berkat pukulan kuat yang dilayangkan oleh The Beast berkali-kali, secara tak sengaja membuat potensi dalam diri Sing akhirnya terbuka. Ya, semacam membuka potensi otak menjadi 100%, mungkin kalau di film Lucy mah. Yang pada intinya, insiden tadi akhirnya membuat Sing mengalami suatu perubahan drastis yang membuatnya bisa menjangkau seluruh potensi dalam dirinya. Dengan kata lain, Sing adalah satu dari sejuta kemungkinan orang yang bisa menguasai berbagai jurus dengan cepat tanpa harus mempelajarinya bertahun-tahun. Saat itulah muncul The Beast bersama semua pasukan geng kapak, di mana Sing yang sudah pulih pun mempersilahkan kedua juragan untuk istirahat, sementara dirinya akan menghadapi mereka semua sendirian. Dan di sini kedua juragan pun akhirnya mengakui bahwa Sing adalah yang nomor satu, sang ahli bela diri terbaik yang pernah ada di dunia ini. Satu lawan ratusan anggota geng kapak bukanlah sesuatu hal yang besar bagi seorang Sing yang sekarang, karena seperti Laduni, kalian tahu Laduni? Laduni itu semacam ilmu yang didapat berdasarkan pengalaman kerohanian atau kebatinan, jadi tidak perlu belajar secara fisik karena sudah muncul begitu saja dalam kepala. Sing yang sama sekali tidak pernah mempelajari ilmu bela diri terkecuali dari buku tapak Buddha waktu masih kecil pun tiba-tiba berubah menjadi sosok baru yang sangat pro, di mana instingnya sekarang menjadi sangat tajam silet, memiliki kecepatan layaknya Silver Quick hingga mampu melihat semua orang dalam gerak lambat, menguasai jurus menggepengkan cokor tanpa pernah belajar, dan kekuatan tubuh yang super strength yang membuat pasukan geng kapak berterbangan dibuatnya. Ketika semua pasukan geng kapak sudah ngagoler, kini saatnya Sing harus berhadapan dengan The Beast yang dari raut wajahnya, dia sama sekali tidak terkejut atau berkata wow sama sekali, be aja. Lantas dipukullah beliau sampai terlempar, ditendang, dan dibuat tersungkur, tapi belum sampai menapakkan tangannya ke permukaan tanah. Dan apakah kalian ingat dengan begitu banyaknya bangkong alias kodok ketika The Beast masih di sel? Ya, hal itu ternyata bukan tanpa alasan, karena The Beast sudah bertahun-tahun mendalami sebuah jurus terlarang, yakni jurus kodok mati menahan nafsu, yang membuat tubuhnya bermutasi layaknya kodok sungguhan, di mana mutasi tersebut membuat jaringan ototnya menjadi sangat kuat sekuat otot bancet, dan memiliki kekuatan setara peluru dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dari situ situasi pun seketika berbalik yang membuat Sing mulai kewalahan, di mana lompatannya benar-benar sangat mengerikan dan tidak dapat diatasi sampai-sampai membuat Sing terlempar jauh ke atas langit. Pada momen ini Sing akhirnya mencapai titik tertinggi dalam hidupnya, yakni penemuan jurus yang sudah lama menghilang yang hanya ada di buku-buku legenda saja seperti buku yang telah dipelajarinya waktu kecil. Dan dengan bantuan seekor burung elang, Sing akhirnya mendapatkan jurus tersebut secara alami yang divisualisasikan dengan munculnya sosok Buddha yang terbentuk dari awan, di mana jurus ini dinamai dengan jurus telapak sakti Buddha.
Ya, inilah jurus telapak sakti Buddha. Dan untuk terakhir kalinya The Beast kembali berbuat licik dengan mengaku menyerah padahal akan mengeluarkan senjata rahasianya. Di mana kali ini The Beast benar-benar mengalami apa yang dinamakan dengan istilah kena mental saat Sing kembali menggunakan telapak saktinya yang diarahkan tepat ke samping bebenguk atau wajah si The Beast, yang jika saja diarahkan tepat ke wajahnya bisa-bisa kepala The Beast langsung hancur tak tersisa seperti gedung kontrakan yang hancur membentuk telapak tangan Sing. Saat The Beast bertanya, apa nama jurus itu? Sing pun menjawab, jika kau mau, aku bisa mengajarimu. Dan pada titik ini, akhirnya The Beast benar-benar mengakui kekalahannya sekaligus mengagumi kemampuan Sing, yang pada akhirnya The Beast bersujud sambil termehe-mehe dan memanggil Sing dengan sebutan Guru. Master.